Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Ciretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 23 Agustus 2024 dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita beralih dan juga beranjak ke Kabupaten Takalar dengan informasi Aliansi Mahasiswa Takalar unjuk rasa di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Takalar. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Makmur dari Kabupaten Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Iya, selamat sore. Baik, boleh disampaikan terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Takalar saat ini? Saat ini cerah, cuacanya cerah, dan meski sedikit agak, tapi relatif cerah cuacanya. Baik, terima kasih rekan Makmur dan selanjutnya mungkin lebih lengkapnya terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Takalar sendiri seperti apa dan mungkin bagaimana apa yang menjadi latar belakang dari aksi hari ini. Silakan. Jadi hari ini Aliansi Mahasiswa Takalar yang terdiri dari anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Takalar dan anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Takalar. Aksi ini merupakan aksi untuk merespon adanya revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan di mana kita tahu pada 2 hari ini eh, terjadi protes besar-besaran, aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia, dan HMI dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar yang aksi hari ini adalah bagian dari aksi protes tersebut. Ketua HMI Cabang Takalar, Muhammad Kasim, dalam orasinya mengatakan bahwa aksi ini adalah gerakan moral dari pemuda dan pelajar mahasiswa Takalar merespon adanya isu penghancuran demokrasi dan adanya isu tentang persekongkolan elit untuk meloloskan salah satu pasangan di pilkada tanpa adanya prosedur yang sesuai dengan hukum. Yang mereka maksud sebagai persesuaian dengan hukum adalah adanya indikasi dan kecurigaan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, atas dasar itu, Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar dan HMI Jawa Takalar kemudian memutuskan juga aksi unjuk rasa pada hari ini. Mereka mengatakan bahwa meskipun DPR RI telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa revisi Undang-Undang Pilkada itu dihentikan dan putus Mahkamah Konstitusi yang menjadi acuan hukum. Tapi mereka mengatakan biasanya pemerintah selalu mengatakan hal yang demikian, bahwa kebijakan yang diprotes itu akan dihentikan, tapi nyata-nyatanya eh, ke depan diam-diam akan tetap dilanjutkan. Olehnya itu mereka mengatakan hal ini perlu untuk terus dikawal dan terus untuk diiringi dengan protes dan penyampaian aspirasi. Kan Makmur mungkin boleh disampaikan apakah dari pihak para pengunjuk rasa hari ini juga salah satu bentuknya adalah dengan melakukan aksi secara terus-menerus? Apakah hanya seperti itu yang bisa dilakukan? Ya, jadi kata eh, Kasim tadi sebagai koordinator aksi yang juga merupakan ketua HMI Jawa Tengah, mereka juga telah melakukan bersurat, melakukan audiensi dan melakukan upaya dialog kepada anggota DPRD Takalar dan rangka untuk menyampaikan agar aspirasi mereka bisa diteruskan ke level pusat. Selain itu, kata mereka, kampanye-kampanye di media sosial pun masih dilakukan di Instagram dan di sosial media sebagai upaya untuk terus mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku tentang undang-undang pilkada. Ya. Baik, rekan Makmur mungkin juga kita ketahui bahwa
Hari ini aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Takalar juga bersama dengan dari HMI sendiri atau perwakilan dari HMI cabang Takalar sendiri. Ini kan mereka melakukan aksi di dua titik yang berbeda. Ada di depan kantor Bupati dan juga di kantor DPRD. Lantas mungkin dari kita ketahui sebelumnya di beberapa daerah mereka melakukan aksi di depan atau bahkan masuk ke bagian dalam kantor atau gedung DPRD. Nah, ini sedikit berbeda karena juga dilakukan di depan kantor Bupati. Adakah mungkin alasan tertentu dari pihak pengunjuk rasa hari ini ada dua titik yang berbeda nih? Alasannya seperti apa? Ya, untuk alasan khususnya tidak ada, cuma karena bahwa eh, pengunjuk rasa merasa bahwa anggota DPRD Takalar saat ini itu sedang, atau mereka mengatakan apa, tidak ada anggota DPRD Takalar di kantor pada siang tadi. Jadi mereka bergeser ke depan kantor Bupati Takalar. Eh, Bagian umum dari DPRD Takalar dikonfirmasi mengatakan bahwa kebanyakan anggota DPRD Takalar saat ini sedang bersiap dalam rangka pelantikan anggota DPRD Takalar yang baru pada tanggal 26 hari Senin, sehingga tidak ada yang mereka apa, tidak ada yang bisa menemui apa, bisa menemui pengunjuk rasa, sehingga pengunjuk rasa bergeser ke depan kantor Bupati Takalar. Jadi total dari dua lokasi setelah bergeser ke kantor Bupati juga sendiri, total ada berapa lama durasi yang mereka lakukan unjuk rasa di hari ini? Jadi total aksi tadi dimulai pada pukul 2 siang sampai pukul 3 siang, menjelang 15.30, artian ada sekitar dua jam aksi unjuk rasa tadi. Atas mungkin dari dampak aksi tersebut, adakah yang mungkin membuat arus lalu lintas juga sedikit terhambat? Ya, jadi pada awal aksi tadi sempat terjadi cekcok antara polisi dengan mahasiswa karena mahasiswa menghadang mobil truk besar yang kemudian dihalau oleh kepolisian, dan pada saat itu sempat terjadi cekcok dengan saling dorong antara polisi dan mahasiswa. Nah, tapi kemudian mahasiswa berhasil menghentikan mobil tersebut dan menaiki mobil tersebut dan melakukan orasi di atasnya. Arus lalu lintas di depan Jalan Poros Takalar, di Jalan Poros Takalar Makassar dialihkan sementara ke belakang Polres Takalar. Meskipun dalam pengalihan itu tetap berjalan lancar, tidak terjadi kemacetan. Ya, terkait juga tadi disampaikan bahwa ada personel yang juga turut mengamankan aksi hari ini. Total ada berapa jumlah personel yang diturunkan? Jadi kepolisian Resort Takalar hari ini menurunkan sekitar 30 personel dari Satuan Sabara Polres Takalar yang datang mengamankan aksi unjuk rasa tadi. Nanti kemudian hari atau di keesokan hari ada unjuk rasa lagi yang akan dilakukan oleh pihak terkait atau pihak pengunjuk rasa? Jadi tadi dikatakan oleh Muhammad Kasim selaku Ketua HMI Cabang Takalar mengatakan bahwa jika saja kemudian tiba-tiba DPR tetap melanjutkan revisi Undang-Undang Pilkada, maka aksi unjuk rasa tidak menutup kemungkinan akan kembali dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Takalar. Dan mereka mengatakan bahwa akan terus memantau perkembangan terkini dari revisi Undang-Undang Pilkada ini. Baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya. Kami menunggu informasi terbaru dari Kabupaten Takalar. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Ketua Umum HMI Cabang Takalar Muhammad Kasim. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, alam telah memperlihatkan bahwa di negeri ini betul-betul setiap orang sudah risih terhadap kezaliman, sudah risih terhadap bebroknya rezim, saudara-saudara sekalian. Sehingga kemarin kita lihat seluruh elemen masyarakat, saudara-saudara
sekalian. Tetapi kita berpihak pada keadilan dan kebenaran saudara-saudara sekalian. Itu yang selalu terpatri dalam diri sanubari kita sebagai manusia saudara-saudara sekalian. Dan hari ini saudara-saudara sekalian, jika kemudian ada seorang manusia yang hanya duduk diam melihat penindasan dan kekejaman ini terjadi, maka yakin dan percaya dia bukan lagi seorang manusia, tetapi seekor manusia saudara-saudara sekalian. Maka hari ini pihak kepolisian yang kami hormati secara bersama, gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini adalah gelombang-gelombang gerakan yang terjadi di setiap daerah saudara-saudara sekalian. Tetapi yakin dan percaya setelah ini kami dari Himpunan Mahasiswa Islam dan Hipermata akan kembali melakukan aksi konsolidasi besar-besaran saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kenapa kemudian kita hadir hari ini di Kabupaten Takalar? Ternyata efek kebijakan yang terjadi di pusat itu sampai di daerah saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan gubernur saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan bupati saudara-saudara sekalian. Yakin dan percaya ketika penyaring aturan-aturan yang berlaku saudara-saudara sekalian itu kemudian tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas saudara-saudara sekalian. Pemimpin-pemimpin yang akan kita lahirkan saudara-saudara sekalian, dia tidak akan menjadi pemimpin, tetapi kelak nantinya hanya akan menjadi seorang raja, hanya akan menjadi Tuhan saudara-saudara sekalian. Maka penting kiranya kita memperjuangkan apa yang kemudian menjadi putusan MK hari ini saudara sekalian. Kita kawal secara bersama, karena DPR RI saudara-saudara sekalian itu kurang lebih diisi oleh banyak binatang yang hari ini berkata A saudara-saudara sekalian, tetapi bisa saja tengah malam nanti dia berkata B saudara-saudara sekalian. Inilah gunanya kemudian kita hadir di sini sebagai api perjuangan dari timur saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini pikiran di negeri ini itu tidak bisa didominasi oleh orang-orang Jawa saja saudara-saudara sekalian, tetapi di negeri ini kita memiliki perasaan yang sama, kita memiliki masa lalu yang sama saudara-saudara sekalian. Bisa dijelaskan aksi unjuk rasa hari ini dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi apa? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi demonstrasi yang kami lakukan hari ini adalah untuk menyambung instruksi PBHMI. Tetapi yang kami lakukan di Kabupaten Takalar ini, kita beraliansi dengan organisasi daerah, yakni Hipermata sejajaran, beraliansi dengan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Takalar, untuk kemudian bersama-sama menuntut dan meneriakkan serta menjaga agar putusan MK itu bisa paten, yang sebenarnya secara hukum itu adalah hal yang tidak bisa diganggu gugat. Tetapi mungkin karena relasi kuasa hari ini antara legislatif dan eksekutif yang kita lihat saudara-saudara sekalian itu kemudian ingin bersekongkol, maka hari ini kami semua hadir di sini untuk meneriakkan dan mencegah itu. Selain itu adalah untuk menekankan dan memberi penegasan kepada KPU RI yang beberapa hari kemudian itu akan bertemu dengan pihak MK dan akan menganalisis bagaimana aturan MK. Kami berharap bahwa KPU RI bisa selalu objektif dan berdiri pada independensinya untuk mempertahankan putusan MK yang apabila itu dianulir atau dibatalkan akan banyak kepentingan kekuasaan atau elit yang akan masuk. Ya, ini kan sudah ada putusan dari DPR bahwa revisi UU Pilkada itu batal. Bagaimana dari mahasiswa pemuda menanggapi keputusan itu? Apakah dianggap belum selesai atau bagaimana? Ya, jadi ada beberapa pengalaman kami dari kelompok pemuda mahasiswa bahwa ada beberapa kebijakan yang awalnya sudah dikatakan batal, tapi pada akhirnya disahkan juga.
dan juga bahwa kita berharap penuh pada KPU RI tentang aturan apa yang akan diterapkan, dan kami berharap bahwa putusan MK itu bisa menjadi kebijakan yang kemudian dijalankan oleh KPU RI. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini Himpunan Mahasiswa Islam dan pengurus besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar itu kembali ke jalan karena melihat problematika yang terjadi di bangsa Republik Indonesia, kawan-kawan sekalian. Hari ini Bapak Presiden Republik Indonesia itu mencerilai demokrasi yang suci ini, kawan-kawan sekalian. Bapak Presiden Republik Indonesia itu menghalalkan segala cara untuk bagaimana caranya bahwa menggambarkan bahwa Republik Indonesia ini hanya milik segelintir orang, kawan-kawan sekalian. Jadi kami meyakini bahwa bukan manusia namanya ketika melihat ketidakadilan lantas mereka diam. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan. Untuk menjaga itu gerakan, saya serahkan ke orator selanjutnya. Cek. Baik, saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini karena adanya satu problem, saudara-saudara sekalian. Karena di mana, saudara-saudara sekalian, pemerintah, negara itu kemudian menghalalkan segala cara untuk bagaimana kemudian menembus suatu tatanan pemerintah untuk bagaimana kemudian dapat menguasai negara, saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui bersama bahwa suatu pemimpin itu kemudian memberikan segala suatu keputusan yang menjadi suatu tindak atau suatu kepedulian bagi masyarakat, saudara-saudara sekalian. Tapi pada faktanya hari ini itu kemudian pemerintah memperlihatkan ketololannya, saudara-saudara sekalian, terkhususnya pemimpin negara, saudara-saudara sekalian, yang kemudian memberikan suatu jalan bagi anak-anaknya untuk kemudian menembus tatanan pemerintah, saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah atau pemimpin negara itu tidak becus dalam memimpin, saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui bahwa ketika masyarakat turun ke jalan, ketika mahasiswa turun ke jalan, itu karena adanya pemimpin yang goblok, saudara-saudara sekalian. Adanya ketidakadilan. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 23 Agustus 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.